Assalamualaikum. Selamat datang kembali di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama. Setelah kita kemarin sudah belajar aspek pemasaran, sekarang aspek selanjutnya yang akan kita pelajari bareng-bareng adalah aspek teknik dan teknologi. Kemudian ada aspek manajemen. Yang pertama dulu masuk ke aspek teknik dan teknologi. Nah, yang pertama ada masalah manajemen operasional, ya. Manajemen operasional adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan, ya, atau yang ada di perusahaan itu. Tugas manajemen operasional di perusahaan adalah untuk mendukung manajemen dalam rangka pengambilan keputusan masalah-masalah produk atau operasi, ya. Jadi di sini tugasnya manajemen operasional itu untuk memutuskan apakah kegiatan operasional ini dilanjutkan apa tidak, kegiatan operasionalnya ini sudah benar apa tidak, produk ini apa sih yang kurang dari produk ini, terus kemudian perlu ditambahkan apa di produk ini, terus misalnya sudah sesuai, gimana nanti kita bisa memasarkan produk ini itu seperti apa. Nah, ada 3 masalah pokok yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, masalah penentuan posisi perusahaan. Nah, penentuan posisi perusahaan dalam masyarakat itu mempunyai tujuan agar keberadaan perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, Ibu, kenapa sih posisi perusahaan itu menjadi masalah yang cukup penting? Ya, karena apa? Karena posisi perusahaan itu menentukan keberlanjutan perusahaan itu bisa diterima apa tidak. Terus perusahaan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut apa tidak. Dapat bertahan lama apa tidak. Ya, makanya posisi lokasi perusahaan itu sangat efektif. Tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Kalau kita hidup di kota, di dalam kota, terus kemudian kita perusahaan pupuk nih atau perusahaan apa ya, makanan binatang ternak misalnya di dalam kota nih, di dalam kota besar, terus kemudian banyak mall di sana, banyak gedung tinggi, perumahan elit dan lain-lain. Kita mendirikan pabrik atau perusahaan makanan ternak ayam, kira-kira laku nggak? Laku-laku aja ya, misalnya laku-laku aja. Tapi banyak diprotes, ya. Posisi perusahaan di situ sesuai apa tidak? Yang di samping rumah elit tiba-tiba ada perusahaan pabrik ternak ayam, ya. Yang mohon maaf, yang namanya makanan ternak ayam biasanya nggak wangi ya. Jadi banyak orang yang merasa terganggu. Nah, posisi-posisi tersebut lagian selain posisi di tengah kota, ya, ada nggak orang yang ternak ayam di samping mall besar, terus kemudian di tengah perumahan elit? Pasti jarang sekali, meskipun ada 1 di antara 1000 lah mungkin ya. Biasanya kalau orang ternak ayam itu di dekat sawah, di tengah sawah yang jauh dari pemukiman warga. Ya, kalau kita menempatkan posisi perusahaan di situ, ya saya yakin laku mungkin 1 banding 1000. Ya tetap laku, misalnya ada yang beli pun paling
1:1000 lah itu tadi. Tapi kalau kita menempatkan posisi perusahaan itu, misalnya di kawasan orang-orang yang sedang melakukan ternak ayam misalnya, pasti sangat laku. Ya, meskipun di situ yang jualan makanan ayam banyak, ya pasti tetaplah laku. Ya, masalah desain mencakup perencanaan fasilitas operasi yang digunakan. Ya. Di sini, untuk mengatasi masalah ini, biasanya dilakukan pengambilan keputusan di bidang rancang bangun, ya, untuk proses manufaktur yang menghasilkan barang. Nah, keputusan tersebut itu biasanya perencanaan letak pabrik, proses operasi, teknologi yang digunakan, rencana kapasitas mesin yang dipakai, perencanaan bangunan, tata letak atau layout ruangan dan lingkungan kerja. Ya, masalah desain tadi. Pabriknya di mana? Lingkungan kerjanya seperti apa ya? Tata letak sampai tata letak itu kita harus perhatikan ya kalau kita membuat suatu perusahaan. Contohnya ya, kita perusahaan produksi. Bagian kantor, tempat atasan, tempat meeting, bertemunya klien, tempat ruang tamu untuk klien dan lain. Kita taruh di bagian belakang dekat limbah. Orang mau nggak datang ke situ? Otomatis udah, aduh kok tempatnya seperti ini ya, nggak menjaga kebersihan dan lain-lain. Makanya layout suatu perusahaan, tata letak pabrik itu harus diperhatikan. Biasanya kantor berada di depan, tempat produksi di belakang, limbah paling belakang, musola di agak depan, misalnya kantin di bagian ada yang depan, ada yang belakang ya, bisa dibedakan. Misalnya kantin yang buat ya nggak masalah sih mau itu kantin buat siapa saja ya, biasanya ada 2 tempat ya, di bagian depan atau belakang ya, seperti itu. Terus kemudian lingkungan kerjanya harus diperhatikan ya, paling tidak kita merekrut orang-orang di samping perusahaan kita. Gunanya buat apa sih Bu? Ya, kalau misalnya kita merekrutnya orang jauh, otomatis orang di samping lingkungan kerja atau di samping perusahaan itu merasa tidak memiliki. Ya, kalau terjadi kebakaran, mereka ya sudah bodoh amat, saya nggak kerja di situ. Ya, tetapi kalau kita merekrut orang-orang di sekitar lingkungan perusahaan kita, otomatis mereka akan merasa memiliki perusahaan kita. Ya, kalau perusahaan kita kebakaran, pasti mereka akan berbondong-bondong ikut, misalnya memadamkan api lah paling tidak. Karena apa? Karena perusahaan kita kebakaran, mereka kerja apa nantinya? Seperti itu. Hal-hal yang seperti itu tetap harus kita pertimbangkan ya, ada plus minusnya. Jangan terus perusahaan ini orang-orang di sana nggak cocok lah Bu kalau kerja di situ. Ya kalau misalnya nggak cocok, kita butuhnya S1, sedangkan orang di lingkungan perusahaan itu misalnya nggak ada yang S1 misalnya, ya bisalah kita memberikan lowongan atau lapangan kerja di bidang kebersihan, di bidang pengamanan misalnya, yang cocok dengan mereka. Paling tidak kalau mereka kerja di sana, rasa memiliki perusahaan itu tuh ada. Jadi mereka menjaga perusahaan kita. Karena milik perusahaan atau kalian yang misalnya ada di bos di situ, nggak mungkin yang hidup di situ, nggak mungkin kalian mengawasi 24 jam. Kalau terjadi apa-apa, terjadi kebakaran dan lain-lain, ya pasti mereka akan nomor 1 menyelamatkan perusahaan kita. Ya, masalah operasional ya biasanya timbul pada saat proses produksi sudah dijalankan. Ya, biasanya ya masalah operasional itu timbul pada saat proses produksi sudah berjalan. Untuk proses manufaktur yang menghasilkan barang, keputusan terhadap masalah operasional ini tuh biasanya yang pertama ada rencana produksinya.
harus ada rencana produksi. Kalau kita memproduksi suatu produk, nggak bisa kita langsung menggelontorkan berapa uang. Ya sudah ini buat produksi, nggak bisa. Harus direncanakan matang-matang. Efeknya kemana Bu? Ke laba kita nanti. Ya, persaingan kita nanti. Kalau kita jor-joran, kita nggak tahu kita mengeluarkan berapa, terus kita gara-gara perusahaan B harganya murah, ya sudah kita lebih murah dan lain-lain, nggak bisa seperti itu. Ya, harus ada kita modalnya berapa, labanya kita berapa, produksinya berapa, kita harus rencanakan baik-baik. Selain itu ada rencana persediaan bahan baku, penjadwalan kerja pegawai, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi. Nah, tadi yang pertama kita masalah manajemen operasional. Kemudian kita ke masalah proses produksi dan operasi. Ya, yang pertama ada pemilihan strategi produksi. Ya, biasanya persoalan pada pemilihan strategi produksi itu yang muncul yang pertama ada pemilihan strateginya. Ya, pemilihan perencanaan produk, terus kemudian ada rencana kualitas. Ya, kalau itu tadi kalau misalnya kelompok masalah posisi perusahaan, ya ada pemilihan strategi produksi, pemilihan perencanaan produk, perencanaan kualitas. Kalau kelompok masalah desain, biasanya ada pemilihan teknologi, terus kemudian ada perencanaan kapasitas produksi, perencanaan letak pabrik, terus perencanaan tata atau layout. Kemudian kalau kelompok masalah operasional, yaitu ada perencanaan jumlah produksi, manajemen perusahaan, pengawasan kualitas. Nah, kita belajar satu persatu ya. Yang pertama tadi ada pemilihan strategi produksi. Ya, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian. Ya, diteliti dulu. Seperti penelitian pasar dan pemasaran. Ya, di pasar itu seperti apa? Ya, pemasaran yang bagus itu seperti apa? Diteliti terlebih dahulu. Yang kedua ada pemilihan perencanaan produk. Untuk menetapkan produk yang akan kita produksi, biasanya dilakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama penentuan ide produk dan seleksi. Misalnya kita mau bikin produk apa sih? Si A, si B, ya melakukan misalnya pegawai A, pegawai B, pegawai C yang melakukan presentasi, kemudian diseleksi. Produk mana di antara pegawai-pegawai tersebut yang paling bagus, paling cocok sesuai dengan target pasar kita, segmentasi pasar kita. Ya. Terus kemudian pembuatan desain produk awal. Terus kemudian ada pembuatan prototip dan diuji coba terlebih dahulu. Ya, prototip itu produk yang dibuat sebagai produk percobaan sebelum produk dijual secara besar-besaran. Misalnya kalau ini kan perusahaan besar. Kalau misalnya kita ya, misalnya mahasiswa, diuji coba terlebih dahulu. Ke siapa yang pertama? Teman dekat. Kalau teman dekat itu merasa enak, ya otomatis ada nilai plus. Wah, produk kita akan laku nih karena paling tidak teman dekat kita nggak mungkin minta gratisan terus, ya. Selain teman dekat masuk ke pasarin dong ke temenmu yang lain. Kalau misalnya ini saya kasih sampel dulu. Kalau misalnya sampel itu diterima, otomatis orang akan membeli produk kita kembali. Ya, yang ketiga ada yang keempat ada implementasi. Ya, tahap ini mencoba untuk menilai apakah produk yang sudah mulai diproduksi dan ditawarkan di pasar memiliki masa depan yang baik, diimplementasikan. Benar-benar bisa nggak sih jangka panjang itu produk kita itu akan diterima. Masuk ke yang ketiga, rencana kualitas. Ya, perusahaan hendaknya menentukan suatu tolak ukur rencana kualitas produk dari tiap dimensi kualitasnya. Ya.
Dimensi kualitas itu meliputi yang pertama ada produk berupa barang, ya. Nah, di sini dari produk berupa barang itu ada 8 dimensi. Yang pertama performance, ya, performance, pencapaian pelaksanaan. Kemudian future, ya, ada masa depan, ya. Masa depan aspek performasi yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan produk dan pengembangannya, ya. Bagaimana pilihan produk itu, produk yang dipilih seperti apa, terus kemudian dikembangkan agar masa depan produk itu tuh bisa dilihat, oh bagus, oh tidak. Terus kemudian konsistensinya, ya, berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjelaskan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Ya, misalnya kita membuat barang, nah itu barang tersebut itu sesuai nggak sih dengan fungsinya. Kemudian ada conformance, ya, ada durability, ya, suatu refleksi atau umur ekonomis. Ya, setiap barang itu pasti mempunyai umur ekonomis. Contoh mobil, biasanya umur ekonomisnya 5 tahun. Bu, berarti setelah 5 tahun mobil itu sudah nggak layak pakai. Bukan nggak layak pakai, tetapi umur ekonomisnya udah habis. Biasanya performa dari mobil tersebut itu sudah berkurang ketika mobil tersebut mencapai masa umur ekonomis. Ya, ada service stability. Service stability. Ya, karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. Ya, jadi after sales-nya itu seperti apa? Bagus apa enggak? Ya. Kalau misalnya bagus, otomatis orang akan mau membeli produk kita. Misalnya produk kita rusak atau cacat dan lain-lain, ya, orang tersebut untuk mereparasi produk kita itu gampang. After sales-nya itu gampang, ya. Kalau misalnya after sales-nya susah, kemudian uh, ada banyak peraturan-peraturan yang harus ditaati ketika orang tersebut melakukan servis dan lain-lain. Biasanya pelanggan itu akan, nggak usah beli itu after salesnya itu nggak bagus. Jadi kalau misalnya sudah rusak, ya sudah, ya kita tidak bisa mereparasi lagi. Bukan nggak bisa, ya, karena after salesnya jelek, jadi orang itu akan malas, mending beli yang baru. Ya, ada estetiknya, ya, yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari referensi Anda. Kemudian ada fit and finish. Sifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. Ya, jadi produk berupa barang itu, fit and finish-nya itu, pelanggan kita, ya, target pasar kita itu akan merasa puasnya dengan produk kita. Jangan-jangan kita sudah gembar-gembrot iklan produk ini seperti ini, bagus, kelebihan seperti ini, tapi pada saat pelanggan kita membeli produk kita, nggak ada perasaan yang wow, nggak ada perasaan yang ini loh saya bangga beli produk ini, perasaan kepuasan. Ya, yang setelah produk berupa barang ada produk jasa atau service. Ya, sama seperti tadi, tapi di sini ada 5 dimensi. Reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang ditawarkan. Contohnya perusahaan jasa salon, ya, ada iklan sebuah salon, sebuah kepuasan adalah nomor 1 bagi kami, atau misalnya slogannya,
kebersihan adalah nomor satu. Nah, kita datang ke situ, ternyata salonnya jorok, banyak semut-semut di situ, ada kecoa dan lain-lain, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Responsiveness, ya, kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, ya. Contohnya salon tadi, ada orang datang para pelayan atau yang orang-orang salonnya masih saja ngomong kritik, nggak ditanya ini, nggak ada ramah. Bu, gimana cara responsiveness yang baik? Kalau misalnya ada customer datang, silakan Bapak Ibu mau perawatan apa? Ada yang bisa dibantu? Paling tidak kita merasa dihargai, ya. Selain salon, perusahaan jasa itu apa? Bank ya misalnya, ya. Kita masuk di bank, kita disapa, ya. Ada salah satu bank, saya mau sebut merek ya, karena saya merasa puas datang ke situ. Ya, biasanya kalau orang merasa puas, otomatis kita akan ngomong ke temannya. Oh, saya loh puas ke bank ini, ke bank A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J misalnya. Ya, gak usah nabung di situ. Kita datang aja udah dicuekin. Ya, perasaan-perasaan itu perlu kita pertimbangkan ketika kita nggak cuma jasa ya, perusahaan manufaktur dan lain-lain juga perlu kita pertimbangkan. Ya, ketika kita masuk ke bank, kemudian disambut, selamat siang Bapak Ibu, gimana kabarnya? Ada yang bisa dibantu? Mau transaksi apa? Ya, paling tidak puas nggak, seneng nggak? Oh iya, beda dengan kita masuk dibukakan pintu, cuma pintu ada yang bisa dibantu, kita malah yang saya minta tolong ini dan itu, ya. Nah, pasti lebih seneng kalau misalnya selamat siang Bapak Ibu, selamat sore, gimana kabarnya, ada yang bisa dibantu, mau transaksi apa ya Bu? Nah, gitu. Ya, ada value, nilai lebih, nilai tambahan, ya, dibanding dengan yang kita dibagi. Contohnya saya senang banget ketika saya masuk ke Bank BCA. Yang pertama, dari satpam, ya, itu sudah sangat ramah. Dia sangat ramah, ya. Jangan pikir satpam itu, alah Bu, cuma satpam. Jangan meremehkan suatu pekerjaan, ya. Satpam itu bisa menjadi jantung, ya kan, apa, dia ada di garda terdepan. Ketika satpamnya sudah nggak ramah dan lain-lain, orang pasti akan malu. Ya, ketika saya masuk ke BCA, selamat siang Bapak Ibu, ini. Ketika saya pulang, terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Saya merasa diperhatikan, ya. Kalian di sini pasti senang, ya, diperhatikan. Apalagi kalau nggak ada yang memperhatikan, ya apa tidak? Iya, ya, daripada udah jomblo, nggak punya pacar Bu saya, ya kalau mau diperhatikan cobalah kalian nabung ke BCA. Paling tidak ada yang nanyain gimana kabarnya, daripada kalian bengong dan lain-lain, atau daripada kalian menjajankan uang kalian pada hal-hal yang nggak penting. Ya, saya bukan promosi atau sales BCA di sini, saya merasa puas aja. Nah, ini berarti kepuasan pelanggan, ya, dari BCA itu cukup bagus, karena saya merasa puas dan saya ngomong ini ke orang lain, ya, jadi saya merasa puas untuk pelayanan BCA. Ada asuransi yang meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kuantitas keramah tamah, perhatian dan kecepatan dalam memberikan layanan, ya. Nah, di sini kalau misalnya perusahaan jasa, ya, kembali lagi, gak cuma perusahaan jasa, manufaktur juga bisa, ya. Misal kita menanyakan produk, Mbak, saya mau pijat refleksi. Dari pijat refleksi itu apa saja sih Mbak yang saya dapat nanti? Pelayannya, kenapa nggak tahu, sebentar ya Bu, saya nanya ke sini.
Saya nanya lagi, Mbak kalau kerimbat, ada kerimbat apa ya di situ? Sebentar ya Bu, saya nanya. Kalian janggal nggak kalau dikit-dikit nanya, terus bisanya apa pelayan ini? Ya, beda kalau misalnya, "Eh, Bu, Mbak, saya mau spa nih, adanya siapa apa ya gini gini gini." Syukur-syukur pelayan di sebuah salon atau pekerja Anda atau pekerja kalian itu bisa melakukan branding yang lain. "Oh Bu, saya ada spa ini ya. Selain spa kita ada promo loh Bu, promo misalnya krimbat, ada krimbat rasa coklat, rasa ini." Otomatis kalau misalnya sudah spa terus rambutnya wangi, pasti ibu akan lebih relax dan lain-lain. Ya, pasti kita akan merasa tertarik dibanding saya, "Mbak, spanya ada apa ya? Sebentar ya Bu, saya nanya." "Mbak, krimbatnya ada berupa apa? Sebentar ya Bu, saya nanya." Pasti akan diajak orang, ya udahlah, mau spa apa, krimbat apa terserah. Nah, terus kemudian ada empati, ya, perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya, seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ada tangibles, ya, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedungnya, ruang front office-nya. Ya, kalau misalnya kita masuk ke salon terus kemudian jorok, males ya? Males. Ya, kalau kita sudah gembot, eh salon ini adalah salon terbaik, kebersihan diutamakan dengan kita masuk, dan nggak sudah ya sudah mah. Keempat, ada pemilihan teknologi. Ya, hendaknya kemajuan teknologi dapat membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi, sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi. Rencana kapasitas produksi. Dalam rangka studi kelayakan aspek teknik dan aspek teknologi, terdapat beberapa pilihan sistem. Ada skala ekonomi dan fokus fasilitas. Ya. Kemudian ada perencanaan letak pabrik tadi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Bagi perusahaan manufaktur, pemilihan letak pabrik biasanya dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti letak konsumen potensial, letak bahan baku, dan sumber tenaga kerja. Ya, dekat nggak sama konsumen kita? Ya, pembelian bahan baku jauh apa tidak? Ya, semakin jauh kita membeli bahan baku untuk proses produksi, ya, produk kita, otomatis uang yang kita keluarkan akan semakin banyak. Karena apa? Ada yang namanya biaya perjalanan, biaya pengiriman, dan lain. Kalau semakin dekat, otomatis nggak beda ya. Kalau misalnya jauh kan otomatis biaya pengirimannya semakin tinggi. Paling tidak kalau dekat dengan bahan baku kita, pengirimannya akan semakin murah, dan sumber tenaga kerjanya itu tadi, ya, kita pertimbangkan. Terus kemudian kalau bagi perusahaan jasa dapat dibagi dua macam. Pertama, pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa. Kedua, penyedia jasa mendatangi konsumen. Kalau kita buka salon di tengah sawah, ada yang mau nggak? Ada yang mau. Ya, kita mempertimbangkan tata letak. Otomatis kalau salon bisa lah di kota besar, di mall, terus kemudian di dekat pemukiman warga, ya, jangan terus di tengah sawah atau di pemukiman pabrik lah, bukan ya, apa ya, di pusat industri. Siapa yang mau nyalon di situ ya? Orang pasti nggak akan, mungkin ada satu dua tapi nggak banyak. Itu beda kalau kita di pemukiman warga dan lain-lain. Perencanaan tata letak, ya, bagi perusahaan manufaktur paling tidak ada 3 jenis tempat yang perlu diatur layoutnya. Tadi saya ngomongin pabrik biasanya ditaruh di belakang, kantor di depan, gudang
di samping pabrik lah misalnya, atau di bagian agak depan ya. Kalau jasa ya, perencanaan ruangan, perlengkapan tata cahaya, pesan yang disampaikan secara gratis, dan desain fasilitas jasanya. Ya misalnya kita salon Hello Kitty, otomatis orang-orang yang Hello Kitty akan penasaran dan masuk ke salon kita. Yang namanya salon Hello Kitty harus sesuai konsep. Jangan Hello Kitty terus kemudian di situ nggak ada yang namanya konsep-konsep Hello Kitty-nya sama sekali. Ya. Orang pencinta Hello Kitty mau masuk lagi kak? Nggak ke situ. Nggak mau, pasti tidak mau. Perencanaan jumlah produksi ya. Dalam industri manufaktur ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi. Permintaan, kapasitas, suplai bahan baku, modal kerja, dan peraturan pemerintah dan ketentuan pengumuman. Yang ke-9 ada manajemen persediaan. Ya, manajemen persediaan barang terbagi menjadi dua, yaitu permintaan yang bersifat independen, di mana sifat permintaan bakunya tidak tergantung pada produksi lain, yang bersifat dependen, di mana sifat permintaan barang tergantung pada sifat produksi bahan lain. Terus kemudian ada pengawasan kualitas produk. Untuk memahami kualitas dapat digunakan trilogi yang meliputi perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan. Nah, sekarang ada implikasi pada SKB. Bisa kalian implikasikan pada produk atau bisnis yang sudah kalian buat di awal ya. Di awal saya sudah meminta kalian untuk membuat rencana suatu bisnis, kemudian kita SKB-kan. Ya, ada banyak faktor, ada banyak aspek, kalian aplikasikan satu persatu aspek tersebut ke dalam bisnis kalian ya. Jadi jangan lupa, kalian punya tugas ya, di pertemuan seperti ini kalian harus mengimplikasikan. Ketika kita sudah belajar aspek teknologi ya, aspek teknik ya, dalam bisnis kalian aspek teknologinya itu seperti apa, teknik kalian itu seperti apa. Kalian sudah mendesain, misalnya kalian di sini ada yang jasa, bukan jasa salon. Kalian sudah ada gambaran tadi, salon yang baik itu seperti apa ya, untuk agar apa ya namanya, konsumen kita, pelanggan kita itu mau loyal, mau kembali ke salon kita, itu tata letak yang bagus itu seperti apa, kalian sudah ada gambaran ya pada aspek teknik dan teknologi. Ya, di sini bagian mana memilih strategi produk, perencanaan produk dan kualitasnya, bagaimana memilih teknologi yang tepat, ya, sampai dengan pengawasan kualitas produk kalian. Ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu saya ya meminta kalian mengumpulkan, ya misalnya ini nanti ada aspek teknologi. Minggu ini saya minta tolong dikumpulkan progres kalian itu sudah sampai mana ya. Kalau misalnya kalian membuat atau bisnis kue brownies, kue ulang tahun, kue tart dan lain-lain, progres kalian pada aspek dan teknologi itu sudah sampai mana sih, kalian sudah ada gambaran apa belum? Itu bisa sewaktu-waktu saya suruh mengumpulkan ya. Jadi saya sudah ngomong agar nanti pada saat UAS kalian nggak terus kalian ngerti satu persatu udah lupa, padahal aspek teknologi kita sudah belajar pada pertemuan ke-5 ya. UAS kita udah sampai pertemuan ke-16 nanti, sudah lupa dulu aspek teknologi itu apa ya. Kalau misalnya kalian, oh ini saya belajar aspek teknologi, penerapan ke bisnis saya seperti apa, langsung ditulis ya. Jadi jangan mentah-mentah kalian daring, kalian online dan lain-lain, kalian nggak ada tugas ya di rumah. Tiap minggu kalian tetap saya kasih tugas. Nah tugasnya itu apa? Yaitu tadi menerapkan aspek ini ke bisnis kalian. Nah, ini di sini ada exhibit 3 ya. Dari exhibit 3 itu ya kalian bisa menerapkan pada
bisnis kalian ya. Kalian bisa membaca sendiri exhibitnya, sekalian terapkan ya pada bisnis kalian. Nah, setelah aspek teknologi dan teknik, kita masuk ke aspek manajemen. Karena pertemuan kali ini kita membahas dua aspek ya, belajar bersama-sama aspek teknik dan teknologi serta aspek manajemen. Di aspek manajemen ini yang pertama yang kita pelajari adalah perencanaan. Ya, perencanaan itu dalam menyusun suatu perencanaan ya dapat dikaji dari beberapa sisi seperti pendekatan pembuatan perencanaan, sisi fungsi perencanaan itu sendiri, kemudian sisi jangka waktu pelaksanaan yang akan di-cover oleh perencanaan, dan tingkatan perencanaan. Merencanakan suatu produk atau bisnis ya, jangka waktunya berapa dan lain-lain. Nah, pendekatan dalam membuat perencanaan ya di sini ada 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan atas bawah. Ya, perencanaan dengan pendekatan ini dilakukan oleh pimpinan organisasi. Terus kemudian bawah atas ya, dilakukan dengan cara pemimpin puncak memberikan gambaran situasi dari kondisi yang dihadapi organisasi, termasuk mengenai misi, tujuan, sasaran, dan sumber daya yang dimiliki. Terus kemudian pendekatan campuran ya. Terus kemudian pendekatan ke kelompok ya, perencanaan dibuat oleh kelompok tenaga ahli dalam perusahaan. Nah, di sini kalian dalam produk atau bisnis yang kalian jalankan, kalian mau pakai pendekatan yang mana? Atas bawah, bawah atas, campuran, atau kelompok? Bu, biasanya yang paling bagus yang mana, Bu? Tergantung masing-masing orangnya, tergantung masing-masing pendapatnya. Tiap kepala beda pendapat. Ya. Kalian tipe orang seperti apa sih? Senang menyuruh, senang bekerja sama, senang berdiskusi? Ya. Bisa semua, Bu, bisa. Bagus semua, bagus. Ya. Saya lebih senang pendekatan campuran. Ya, misalnya si A senang pendekatan atas bawah, boleh nggak, Bu? Boleh. Ya. Kalau campuran, ya, terus atas bawah atau bawah atas, ya, kombinasi atau campuran gitu. Saya ada kalanya memerintah, saya ada kalanya berdiskusi gitu. Kedua, fungsi perencanaan dan rencana ya. 4 fungsi utama rencana atau perencanaan manajemen suatu organisasi. 6 ya, bukan 4. Yang pertama ada perencanaan umum ya, terus kemudian berupa perkiraan yang bersifat ramalan, berfungsi ekonomis, memastikan suatu kegiatan, alat koordinasi, alat sarana, atau pengawasan. Macam-macam perencanaan ya, dilihat dari jangka waktunya, ada jangka panjang ya, perencanaan menjangkau 20-30 tahun ke depan kalau misalnya jangka panjang ya. Kalau jangka menengah 3-5 tahun, pendek paling lama 1 tahun. Kalau misalnya dilihat dari tingkatan manajemen, ada perencanaan strategis. Perencanaan ini merupakan bagian dari manajemen strategi. Ya, kalau perencanaan operasional bagian dari strategi operasional yang lebih mengarah pada bidang fungsional perusahaan. Program kerja.
ya. Di situ ada PERT, ada NWP, PKT, PIP, APP ya. Kalian bisa di situ bisa dibaca ya. Saya rasa itu bisa dipahami sendiri. Ya, program kerja itu gunanya apa sih? Untuk membuat program kerja yang baik digunakan beberapa teknik. Nah, tekniknya itu ada NBP, ada PERT, ada PKT, PIP, dan lain-lain. Nah, yang namanya perencanaan pasti ada anggaran. Ya, anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Yang namanya anggaran itu sudah terjadi apa belum? Belum ya. Kalau kita mau membuat suatu produk, kita menganggarkan dulu ya, 1 tahun ke depan anggaran kita itu apa saja. Jangan lupa ada dana cadangan. Gunanya buat apa, Bu, dana cadangan itu? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya misalnya ada kebakaran, ada kebanjiran, dan lain-lain, atau bencana alam. Nah, di sini ada sistem anggaran itu tadi ya, tradisional, hasil karya, PPSB bukan PSBB ya, ada zero based budgeting. Nah, anggaran tradisional berdasarkan jenis pengeluarannya ya, disusun berdasarkan jenis pengeluarannya. Biasanya itu ada anggaran produksi, bahan baku, tenaga kerja, sampai dengan anggaran kas. Kalau hasil karya disusun berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Jadi cuma sasarannya. Misalnya produk ya sudah. Produk itu anggarannya berapa sampai dengan produk itu jadi. Misalnya membuat kursi, anggarannya berapa sampai dengan kayu itu menjadi kursi. Ya, misalnya ada pembelian bahan baku, lem, dan lain-lain. Tenaga kerja sampai dengan kursi itu bisa dipergunakan atau dimanfaatkan, itu membutuhkan anggaran berapa. Beda dengan anggaran tradisional. Kalau tradisional itu mencakup hampir seluruhnya atau seluruhnya ya. Kalau PPSD ya, ditetapkan pada perusahaan besar dan modern, termasuk dalam APBN yang dikelola pemerintah. Kalau zero based budgeting ya, pengembangan dari PPSD yang mengacu pada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Nah, kemudian ada pengorganisasian. Di sini langkah perusahaan merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan visi misinya. Ya, dalam pengorganisasian, pemimpin perusahaan itu merinci pekerjaannya. Ya, misalnya bagian keuangan, pekerjaannya itu apa sih? Ya, mengelola keuangan, mencatat kas masuk, kas keluar ya. Bagian produksi, pekerjaannya apa? Ya, agar sesuai dengan visi dan misinya, membagi beban kerja ke dalam aktivitas secara logis. Ya, jadi jangan double job. Ya, bagian keuangan merangkap bagian packing. Seperti itu. Bagus nggak? Nggak bagus ya, berarti internal kontrol di perusahaan tersebut tidak sesuai karena 2 job dikerjakan 1 orang. Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Kemudian memantau dan mengambil langkah-langkah penyesuaian, mempertahankan efektivitas. Ada asas organisasi, merupakan berbagai pedoman secara maksimal yang hendaknya dilaksanakan agar proses suatu struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, asas-asas organisasi terdiri dari perumusan tujuan organisasi sampai dengan fleksibilitas. Nah, di sini struktur organisasi biasanya direktur paling atas. Nah, tadi
kayak ngomong harus dibagi, ya jangan ada double job. Direktur membagi divisi ke dalam 4. Ya ini contoh saja ya, biasanya ada divisi produksi, pemasaran, divisi keuangan, sumber daya manusia atau SDM. Bu, boleh nggak dibebankan sama satu orang? Nggak boleh ya, karena tadi bisa selain double job, rentan terjadi kecurangan. Ya, divisi sumber daya sama keuangan jadi satu. Misalnya aja dalam perekrutan, dia kalau mau itu pinjam uang dong. Nah, direktur juga membagi ada proyek A, proyek C. Dan gunanya buat apa? Agar fokus. Oh, tim A fokus ke produk A, tim B fokus ke produk C, B, C fokus ke produk C. Nah, ada faktor penentu struktur organisasi, ya strategi dan struktur organisasi, teknologi sebagai penentu struktur, manusia sebagai penentu struktur, ukuran dan struktur. Ada bentuk organisasi. Dalam organisasi dikenal beberapa bentuk organisasi atau lebih tepat disebut struktur organisasi ya. Ada prestasi organisasi. Organisasi dapat berhasil mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu tergantung pada keberhasilan para manajernya dalam melaksanakan tugas. Ya, kemudian ada pergerakan. Fungsi pergerakan mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut, melakukan daya tolak pada seseorang, membuat seorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Terus fungsi pergerakan ada kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan oleh Stoner sebagai suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Ya, jadi pemimpin itu untuk mengarahkan. Ini loh kamu harus ini ya, mengarahkan anggota-anggotanya agar ya proses pengerjaan suatu produk atau perusahaan itu berjalan sebagaimana mestinya. Pengendalian controlling ya, fungsi pokok pengendalian dalam manajemen adalah mencegah terjadinya penyimpangan, memperbaiki berbagai penyimpangan, mendinamisasikan organisasi, mempertebal rasa tanggung jawab. Ada jenis pengendalian. Metode pengendalian pendahuluan, metode pengendalian bersamaan, metode pengendalian umpan dari masih ke pengendalian yang efektif. Sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh yang pertama keakuratan, tepat waktu, objektif, dipusatkan pada titik pengendalian strategis, ekonomis, realistis, fleksibel, perspektif dan diterima oleh anggota organisasi. Mengakhiri pembangunan proyek bisnis. Langkah-langkah pokok yang direkomendasikan untuk membantu proses mengakhiri proyek bisnis. Yang pertama, menetapkan organisasi terminasi proses untuk mengorganisasikan penutupan proyek sampai dengan tutup semua bagian bisnis. Ya. Nah, dalam aspek manajemen, implikasi atau yang bisa kita terapkan pada studi kelayakan bisnis dari bisnis kalian, yang pertama, perencanaan hendaknya ya menilai ya di sini SKB itu hendaknya dapat menilai perencanaan dari sisi pendekatan yang digunakan, sisi jangka waktu ya, jangka waktunya itu untuk merencanakan produk itu tuh jangka waktunya tuh berapa lama. Misalnya pembangunan gedung, sampai dengan gedung itu jadi, itu butuh proses berapa lama. Pengorganisasian, hendaknya studi kelayakan bisnis dapat mengkaji apakah langkah-langkah pengorganisasian dapat direncanakan dan diperkirakan dengan baik. Terus ada pergerakan, pengendalian, dan mengakhiri pembangunan proyek. Hendaknya SKB mampu mengkaji agar teknik implementasi dan penyelesaian proyek dapat berjalan dengan
exhibitnya bisa kalian baca dan kalian terapkan dalam bisnis kalian ya. Kalau sudah sekian pemaparan dari saya ya, kalau misalnya masih ada yang kurang paham Bu, di bisnis saya aspek manajemennya yang bagus itu seperti apa, mau diskusi mau apa, silahkan kirim WA ke saya, jangan lupa menyertakan nama, NIM, dan kelas ya. Setelah itu kalian bisa masuk ke forum dalam Tunan ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua ya dalam keadaan sehat walafiat, kita semua juga bukan dari segala macam ya, apapun itu yang buruk ya. Sampai ketemu di aspek selanjutnya atau pertemuan selanjutnya atau studi kelayakan bisnis selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.